Oke, jadi selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan topik pressure transient analysis atau well test. Khususnya kita akan membahas well model, boundary model, dan reservoir model. Kemarin kita sudah membahas tentang background atau basic dari pressure transient analysis. Kita tahu semua berasal dari model reservoir, kita dapat equation, dan dari equation kita dapat berbagai macam plot. Nah, hari ini kita akan melihat tipe-tipe plot yang akan merepresentasikan sumur, kondisi sumur ya, merepresentasikan reservoir, dan merepresentasikan boundary, batas-batas reservoir. Oke, jadi dalam pressure transient analysis atau PTA analysis kita butuh banyak data ya untuk bisa mengkonstruksi plot-plot tersebut. Tentu saja kita butuh data produksi, data sejarah tekanan, data PVT, data wellbore, data porositas, data ketebalan reservoir ya. Dan dapat juga kalau kita punya peta reservoir itu juga sangat bagus untuk meng-guide kita mengetahui kondisi di sekitar area sumur kita, apakah ada boundary dan lain sebagainya. Kemudian production history di surrounding well, di sekitar-sekitar sumur ada sumur-sumur lain seperti apa performanya. Kemudian completion atau wellbore diagram, ya sketsa atau skema sumur-sumur kita itu seperti apa, itu juga sangat penting kita supaya tahu berapa panjang tubing, di mana perforasi, berapa tebal perforasi, dan lain sebagainya. Dan juga VLP ya atau outflow curve ini juga sangat penting supaya kita bisa menghubungkan data di wellhead atau data di ujung tubing ke kedalaman perforasi. Ya, jadi itu semuanya diekstrapolasi atau diinterpolasi dengan menggunakan outflow curve. Ya. Nah, kita mulai dengan wellbore model. Nah, di sini saya ngambil satu gambar ya yang menurut saya cukup bagus. Di sini ada gambar sumur yang ini dan ada 3 flow regime. Oke. Yang pertama adalah flow regime 1. Ini merepresentasikan aliran exactly yang paling singkat, seperti apa yang ngomongnya. Jadi kalau kita bicara waktu, ya very short time setelah kita memberikan gangguan ke reservoir, kita memberikan impuls, maka respon balik dari reservoir yang very singkat direpresentasikan oleh flow regime 1. Kemudian waktu berjalan, flow regime aliran membentuk seperti poin 2. Dan yang lebih jauh lagi, ya setelah lebih lama lagi waktunya, waktu perambatan, kita dapat yang gambar 3. Ya, jadi dalam pressure transient analysis, jangan pernah lupa kita punya sumur, kita punya reservoir, dan ada respon dari reservoir, dan responnya itu kita rekam dalam bentuk tekanan, ya, profil tekanan. Nah, sekarang yang paling pertama yang akan kita bahas adalah sumur vertikal, tapi kita punya skin factor yang berubah-ubah. Ya. Jadi kita tahu, oh ya, by the way, untuk bisa memahami pressure transient analysis atau well testing, kita perlu background knowledge dulu ya, yaitu basic reservoir engineer. Jadi ketika saya membahas tentang skin factor, ekspektasi saya teman-teman sudah memahami terlebih dahulu skin factor itu apa ya. Jadi nggak mungkin kita membahas semuanya dari very basic lagi. Kita butuh knowledge awal untuk bisa memahami well test ini. Nah, kita punya kasus bagaimana kalau skin faktornya itu berubah-ubah. Ya, skin faktor ini angka yang merepresentasikan kerusakan formasi atau hambatan aliran di sekitar sumur. Nah, biasanya yang paling basic kita pakai satu data atau satu angka skin faktor. Tapi tidak, teman-teman. Dalam banyak kasus, skin faktor itu berubah-ubah. Dan salah satu yang mempengaruhinya tuh adalah raju alir. Ya, makanya di sini namanya adalah rate dependent skin. Oke, rate dependent skin, kita bisa menganalisis adanya rate dependent skin dengan menggunakan well testing. Kira-kira diagnostiknya itu seperti ini. Ya, jadi kalau kita punya di plot yang kanan, ya kita punya data. Ya, kita punya data yang berwarna hijau. Dan datanya di bawah ini adalah laju alir. Jadi pertama laju alirnya sekitar 1000 ya. 1000 baru shut in. Ya, laju alir 0.
baru dihidupkan lagi sumurnya, laju alir meningkat menjadi 2000, setelah itu shut in lagi. Setelah itu dinaikkan lagi mungkin menjadi 3000, setelah itu shut in lagi. Ya, ini well testing ya namanya ya. Buka tutup sumur ya, laju alirnya di-adjust, diubah-ubah, kemudian dihidupkan lagi mungkin di sekitar 4000, kemudian diturunkan rate-nya, baru terakhir dimatikan untuk pressure build up. Nah, kalau kita pakai model satu skin, yang kita analisis, yang kita simulasikan, profil tekanannya akan mengikuti warna merah. Ya, tapi dapat teman-teman lihat di sini tidak matching antara data itu berwarna hijau dengan model. Ya, selalu ada perbandingan data versus model ya. Datanya berwarna hijau, tapi model kita berwarna merah. Ya, kenapa? Ini tidak matching karena asumsi yang kita pakai adalah constant skin. Kita anggap skin itu konstan, tidak berubah seterusnya. Nah, tapi dari sini kita bisa mengetahui sebagai well test evaluator, oh ternyata terjadi perubahan skin seiring berjalannya waktu. Ya. Dan di sini kalau kita evaluasi log-log plot ya, di sini namanya log-log plot. Ya, jadi yang kemarin kita sempat singgung bordet derivatif, nama plotnya lebih sering disebut log-log plot karena sumbu vertikalnya log, sumbu horizontalnya log. Nah, long story short, nanti teman-teman bisa fokus lagi ke slide-nya ya. Nggak mungkin kita berlama-lama di sini. Tapi di sini, sebagai well test evaluator, kita bisa mengetahui bahwa terjadi perubahan skin. Ya, terjadi skin increasing. Oke, jadi kita bisa mengevaluasi dan ternyata kita sampai kepada kesimpulan sumur saya mengalami perubahan skin seiring berjalannya waktu atau rate dependent skin. Dan setelah saya olah-olah seperti itu, saya mendapatkan plot seperti ini, ya, skinnya berubah-ubah. Saya mendapatkan hasil dari pengolahan adalah slope ds per dq, ya. Q itu adalah flow rate. Baru setelah saya apply ke model saya pakai rate dependent skin di software saya, baru saya bisa dapat matching. Ya, kemarin kita bilang bahwa untuk apa sih kita melakukan well test? Salah satunya untuk mengetahui karakteristik sumur dan karakteristik reservoir kita, dan nanti seperti apa boundary reservoir kita, dan ini salah satu modelnya. Jadi tanda tanya mengapa performa saya seperti ini, dari well test sudah jelas. Sumur kita mengalami rate dependent skin. Dalam hal ini, semakin kita naikkan laju alirnya, somehow karena turbulensi, skin itu meningkat. Ya, jadi kita bisa mendapatkan kesimpulan, oh, hati-hati kalau saya naikkan flow rate, mungkin akan ada extra skin. Jadi saya bisa memakai data atau informasi atau insight ini untuk prediksi yang lebih akurat untuk kedepannya. Nah, tadi itu rate dependent skin. Tapi ada juga skin yang tidak berubah dengan rate dependent, tapi time dependent. Artinya ya skin before and skin after berbeda. Ya. Nah, ini sangat sering terjadi ketika kita melakukan fracturing atau stimulasi. Ya. Pertama kita fokus dulu ke yang kanan ya, sejarah produksinya. Kita masukkan data flow rate seperti ini. Ya. Pertama kita alirkan di sini, kemudian flow rate-nya 0, artinya kita build up. Kemudian di sini flow rate negatif, maksudnya apa? Artinya kita injek sesuatu. Injek sesuatu dalam hal ini kebetulan kasusnya adalah fracturing. Nah, setelah fracturing, kita matikan dulu ya, kelihatan di bawah. Jadi ini tuh plot laju alir ya, teman-teman. Laju alir yang atas itu tekanan. Nah, kemudian kita alirkan dan kita shut in lagi build up. Ya, shut in atau build up. Nah, kemudian ketika kita dapat atau download data tekanannya, kita bisa melihat seperti yang ini. Ya, kita bisa perhatikan sebagai well test evaluator. Di sebelumnya, sebelum saya melakukan fracturing, laju alir sekian, profil tekanannya itu seperti ini. Jadi dari tekanan sekitar 4000 ya, kita lihat di sumbu vertikal, awalnya initial pressure 4000. Ketika saya alirkan, tekanan itu langsung drop sampai 3800. Artinya drawdown-nya besar. Kemudian saya matikan langsung pressure build up. Ya, jelas.
Kemudian di sini tekanan naik, ini kenapa? Karena tekanan injeksi. Kita fracturing. Kemudian kita matikan, tekanan turun lagi. Kemudian kita alirkan lagi di sini, laju alirnya sama dengan laju alir sebelumnya, tapi dapat teman-teman lihat, pressure-nya itu lebih anteng. Nggak perlu dia turun sedrastis yang sebelumnya. Ya, setelah dia flowing, baru dimatikan lagi, tekanannya build up lagi. Nah, kita ambillah data ini, kemudian kita proses dengan well test software, kita plot log-lognya, terlihat beda sekali log-lognya. Jadi ini untuk sumur yang sama, tapi sebelum fracturing, log-log plotnya menunjukkan bentuk seperti ini, seperti huruf K atau seperti kappa. Ya. Tapi setelah fracturing, log-log profilnya itu ditunjukkan dengan simbol berwarna atau kurva berwarna merah. Ya. Nah, di sini sebagai evaluator, well test evaluator, kita udah tahu, oh before frac itu seperti ini, tapi after frac, pola seperti ini itu menunjukkan, yes, ini sumurnya berarti berhasil fracturing. Ya, kelihatan bentuk plotnya beda sekali ya. Ya, ini seperti dokter yang melihat mungkin orang yang punya penyakit ini dan orang yang sehat itu beda sekali. Misalnya mungkin orang yang merokok, dilihat paru-parunya, orang yang nggak pernah merokok dengan orang yang merokok 10 tahun, kalau dilihat gitu ya gambar paru-parunya, dokter akan dengan mudah tanpa mikir panjang, oh ini orang yang merokok itu yang kayak gini karena profil paru-parunya itu seperti ini visualnya. Nah, sama. Kalau kita bisa sebagai engineer melihat, oh berarti ini udah jelas. Sebelum frac berarti kondisi yang warna hijau, setelah frac dan frac berhasil, profil menjadi seperti warna merah. Nah, ini kita bisa evaluasi dengan well test. Nah, ada juga apa namanya time dependent skin juga, tapi kasus lain. Nah, kita bisa lihat di sini. Laju alirnya konstan di sekitar 500 ya, mungkin 500 di situ. Tapi kalau kita lihat profil tekanannya, kita lihat data aja gitu ya. Kok datanya turun ke bawah ya, kemudian kok membaik ya, naik ke atas terus gitu ya. Artinya awal-awal tekanannya drop besar. Artinya sumur bekerja keras nih, reservoirnya bekerja keras gitu, diisap habis-habisan gitu si reservoirnya. Tapi kok seiring berjalannya waktu kok tekanannya seperti membaik lagi. Nah, di sini kita mengevaluasi kenapa ya. Kalau saya mengasumsikan skin faktornya konstan, model pasti itu akan mengikuti yang berwarna biru, yang hijau, sorry. Ya, tapi kok profil tekanannya itu terjun bebas ya, drawdown-nya besar, tapi kok semakin lama semakin membaik gitu, sampai lama-lama stabil di sini. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa oh ternyata changing changing skin factor. Ya, lama-kelamaan sumur makin bersih. Ya, awal mulanya sumurnya itu mampet, mungkin banyak kotoran, banyak debris, habis perforasi mungkin gitu ya. Banyak kotoran di sekitar perforasi lubang sumur. Tapi ketika kita produce, aliran dari reservoir kita itu akan menendang kotoran-kotoran itu naik ke atas. Makin lama lubang sumur makin bersih, ya sehingga skin faktornya juga turun. Kalau skin faktor turun, drawdown juga akan turun. Kalau drawdown turun, maka wellbore pressure atau PWF akan naik. Itulah yang terjadi di plot yang atas. Ya, jadi teman-teman harus lebih teliti ya. Skin factor itu tidak konstan. Skin factor itu can change continuously. Seperti itu. Dalam kasus ini, skin factor itu awalnya tinggi, sumurnya kotor, mungkin ketutupan debris, perforasi, macam-macam. Tapi seiring berjalannya waktu, kita produce terus, kotoran-kotoran terangkat, skin factor turun. Nah, kemudian kita membahas masih well model, ya. Ini masih model untuk sumur, ya. Sekarang kita melihat fracture. Nah, teman-teman perlu ingat everything in engineering ya, apalagi tools-tools yang bentuknya itu plot, kurva gitu ya, semuanya itu pasti berasal dari model matematika. Ya, kalau teman-teman interest untuk belajar matematikanya, teman-teman bisa fokus ke yang kanan.
Ya, tapi sebenarnya yang kanan ini itu adalah background dari model yang kita lihat dari di kiri ini. Jadi misalnya saya punya wellbore tengah dan dia punya fracture dan half length ya, panjang setengah lengan itu XF. Awal-awal ketika kita produksi si sumur, ya, awal-awal ketika sumur kita produksikan, aliran yang terjadi adalah linear flow. Jadi bukan radial flow. Linear flow-nya seperti apa? Linear flow-nya adalah aliran linear, lurus, tepat di sekitar sayapnya fracture. Oke. Nah, kalau aliran seperti ini, itu bisa direpresentasikan dengan persamaan-persamaan matematika yang di kanan. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Dan ya, ini ya kalau model 3 dimensinya, linear flow, early linear flow tuh seperti ini. Kita punya wing dari fracture, awal mula aliran adalah seperti ini, lurus dia alirannya. Nah, kenapa saya munculkan yang kanan? Karena ada yang bentuk yang sangat penting, yaitu adalah ini. Jadi delta P aksen, ya, itu adalah setengah dikali delta P. Ya, di sini dapat teman-teman lihat ada slope. Slope-nya itu adalah setengah. Nah, kita sebagai dokter reservoir, sebagai well test evaluator, sudah harus keep in mind nih. Saya kalau sudah punya slope atau kemiringan garis dalam log-log plot yang slope atau kemiringannya itu setengah, itu menunjukkan salah satunya memberikan saya indikasi adanya fracture. Ya. By the way, kalau dia radial flow, horizontal reservoir, radial flow, itu slope-nya itu zero, lurus. Yang diwakilkan oleh gambar putus-putus atau garis putus-putus ini. IARF, Infinite Acting Radial Flow. Jadi radial flow dalam kasus reservoir masih bersifat infinite acting. Ya. Tapi kalau setelah kita plot, yang hijau ini adalah plot delta P, oke, delta P, dan yang merah ini adalah derivatif ya. Kemarin saya bilang ada the bordet derivatif, berarti delta P aksen. Kalau saya plot di dalam log-log plot, oke, dan di sini logaritmik waktu ya, horizontalnya, ini parameter waktu, enggak exactly waktu, ya ada banyak olahan waktu ya, tapi horizontal itu pasti berbicara tentang waktu. Kalau kita plot dalam log-log plot dapat bentuk setengah slope seperti ini, itu salah satu indikasi adanya fracture. Nah, bagaimana kalau kita variasikan half length, sayap dari sayap dari fracture, atau kalau kita variasikan permeability dikali thickness, maka kita akan mendapatkan variasi seperti ini. Ya, dapat teman-teman lihat fokus di sini, awal mulanya selalu tetap slope-nya itu setengah. Ya, tapi di ujung makin lama dia akan slope-nya melandai, akhirnya menuju radial flow. Karena pada akhirnya jika sumur terus mengalir, dia akan mencapai radial flow juga. Ya. Kita bisa dapat half slope ini, ya, slope setengah ini jangan lupa ini adalah early time linear flow. Ya, jadi aliran linear flow itu terjadi di awal-awal dan dia akan memberikan slope setengah. Nah, kita bisa variasikan juga permeability fracture dikali ketebalan atau lebar bukaan fracture, dan dia kalau kita variasikan seperti yang kiri ya, dan again kalau kita variasikan half length-nya bisa 2000, bisa 500, bisa 1000, sensitivity analysis ya, dia ditunjukkan di plot yang kanan. Nah, kalau sumur fracturing ya, kita variasikan wellbore storage ataupun kita memvariasikan skin faktornya, dia akan menunjukkan atau ditunjukkan pada kedua plot yang teman-teman lihat di sini. Ya, jadi di dalam pressure transient analysis ya, ada sedikit proporsi memorizing ya. Kita harus ada sedikit yang kita harus memorize. Misalnya kalau dia fracture,
biasanya atau berdasarkan teori dia akan memberikan slope setengah. Nah, di situ walaupun kita mengerti konsepnya, tapi ada juga yang harus kita ingat gitu, kita memorize. Oh, slope setengah itu fracture. Ya. Kemudian tentu saja selain kita hafal, tentu kita akan dipandu juga sama software yang nanti dia akan ada panduan juga kayak gitu. Ya. Dan juga harus ada semacam sense seperti ini. Kalau half length-nya saya turunkan menjadi 200 feet ya, panjang lengan dari fracture-nya itu 200 feet, dia akan seperti apa kalau dibandingkan dengan panjang lengan 1000 atau panjang lengan 2000. Nah, dapat lihat teman-teman lihat di sini. Semakin pendek half length, dia akan cenderung semakin ke atas. Ya. Tapi kalau half length-nya makin makin besar, makin panjang 2000 feet, dia akan posisinya semakin ke kanan seperti ini. Ya, ini idealnya ya. Pada akhirnya nanti kalau kita sudah dapat atau olah data actual mungkin tidak semulus seperti ini. Ya, tapi ini kita sensitivity dan supaya kita dapat sense-nya. Kalau permeability thickness-nya 300, 3000, 30.000 seperti apa. Ya, jadi teman-teman bisa melihat, kita memperhatikan di sini, ini nggak untuk kita bahas semuanya karena ini pasti sangat panjang, kenapa seperti ini, kenapa letaknya di situ gitu ya. Tapi saya sebagai evaluator cukup melihat seperti ini dan memberikan kesimpulan bahwa oh ternyata beda kalau panjang lengannya 200, 1000 dan 2000, nanti kurva plot log-lognya itu akan berbeda. Dan ini akan saya jadikan membantu saya ketika saya mengevaluasi. Nah, kemudian ada juga yang namanya limited entry. Limited entry itu seperti apa? Segala yang kita baca di basic reservoir engineer itu memberikan asumsi bahwa seluruh ketebalan reservoir H ini ya, ketebalan reservoir itu semua kita tembak, kita perforasi, semuanya itu memberikan kontribusi aliran. Ya. Tapi most of the time kita nggak menembak semua reservoir ketebalannya. Most of the time kita cuman tembak sekian feet aja. Jadi kalau misalnya kita punya reservoir tebal 100 feet, nggak mungkin kita perforasi 100 feet-nya. Atau nggak mungkin kita membuat open hole di dengan ketebalan 100 feet. Most of the time kita pasang casing, kemudian yang kita tembak, yang kita perforasi hanya sebagian. Dan ini akan memberikan perbedaan respons tekanan. Ya, ini kasusnya namanya limited entry. Jadi yang kita enter reservoir itu enggak 100%, tapi hanya limited portion aja. Nah, oke, kita udah dapat seperti ini kasusnya, kemudian kita modelkan matematika, kita turunkan macam-macam ya. Akhirnya kita mendapatkan bentuk seperti ini. Ya, jadi macam-macam seperti ini bentuk penurunan rumusnya. Nah, kita lihat dulu ada dua macam kasus sebenarnya terkait limited entry ini gitu. Yang pertama adalah partial penetration. Partial penetration ini apa maksudnya? Partial penetration adalah kita punya ketebalan 100% dari top to bottom, tapi reservoir ini kita penetrasi hanya sebagian kedalaman aja. Ya, kita stop hanya sampai di titik ini. Kemudian kita perforasi ya. Mungkin perforasi full di sini atau perforasi sebagian. Tapi apapun itu, kita tidak mempenetrasi reservoir secara 100%. Dan ini akan memberikan hemispherical flow. Masuknya hemispherical flow ini apa? Dia seperti bola, sphere, tapi nggak 100%, sehingga disebut hemisphere. Oke? Dan satu lagi, kalau kita penetrate 100%, tapi kita perforasi sebagian, inilah yang lebih cocok disebut limited entry ya. Limited entry, kalau yang kiri partial penetration, tapi sebenarnya sama-sama limited entry ya, sama-sama entry yang di limit, seperti itu dibatasi. Nah, seperti ini, kalau dia akan membentuk spherical flow, lebih bentuk bola. Ya, karena akan ada aliran dari atas, dari tengah, dan juga dari bawah. Seperti itu. Kalau yang ini tidak ada aliran dari atas, karena yang atas itu top boundary, sementara aliran akan datang dari tengah dan dari bawah. Nah, setelah kita lihat di sini ya, kita ambil semuanya di sini.
Oke, kita dapat di sini persamaan akhirnya. Di sini kita akan mendapatkan delta P accent. Ya, di sini ada delta P. Kalau kita rearrange, kita akan mendapatkan slope minus setengah. Dan kalau kita bawa ke log-log plot, disinilah kita dapat negative half slope. Ya, jadi teman-teman, seperti yang tadi saya jelaskan, kita turunkan matematikanya sampailah kita pada kesimpulan negatif half slope, kemudian kita bawa itu ke log-log plot, ya, dari matematika kemudian ke kurva, kita bisa melihat negatif slope teraplikasi di sini, ya, negatif setengah. Jadi ketika teman-teman plot derivatifnya dan itu menunjukkan ada kemiringan minus setengah, itu berarti salah satu bukti bahwa sumur kita limited entry. Oke, jadi basicnya kira-kira seperti itu ya teman-teman, sehingga nggak perlu kita ulangi beberapa kali kemudian. Semuanya berasal dari matematika atau dari model sederhana dulu ya. Ini kan model nih. Ya, inilah model sederhana, bukan realita. Oke, dari model sederhana kita turunkan matematikanya sampai bentuk yang paling basic seperti apa hubungan delta P ya. Oke, pressure change terhadap delta P aksen, derivatif pressure-nya, derivatif delta P. Dan semuanya ini masing-masing dievaluasi terhadap waktu. Kalau sudah kita dapat equation matematikanya, baru kita plot dan kita melihat bentuk yang kita sederhanakan tadi, minus setengah tadi, tercermin nggak dari plot kita. Oke, jadi seperti itu. Bagaimana awal mula atau background dari well test evaluation ini. Dan ini bisa kita pakai di sumur gas, atau di sumur kondensat, atau di oil, atau di reservoir water, atau di reservoir geothermal. Semuanya sama. Karena everything itu berasal dari fluid flow through porous media. Aliran di dalam media berpori. Ya, fluidanya macam-macam, tapi semuanya sama. Ya, mau ada Darcy, seperti itu, ada continuity equation, ada PVT, diolah seperti itu, dapat matematikanya, dapat bentuk seperti ini, kemudian diterjemahkanlah ke dalam bentuk plot. Oke, jadi seperti ini. Nah, kemudian kita bisa dengan bantuan software, tentu saja kita bisa variasikan lagi. Pertama adalah bagaimana kalau anisotropi atau KV per KH atau KV per KR gitu ya. Vertical permeability dibagi horizontal permeability. Kalau kita variasikan seperti apa? Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kalau KV per KR-nya itu kecil, makin jelas, makin pronouns slope minus setengah itu. Ya, jadi kalau partial penetration itu kelihatan dari log-log plot, itu menunjukkan bahwa anisotropinya besar ya. Artinya terjadi perbedaan antara KV dengan KR yang cukup drastis. Dalam hal ini, KV-nya itu very small dibandingkan KR atau KH. Tapi kalau reservoir anisotropinya kecil atau sama dengan 1, seolah-olah partial penetration itu nggak kelihatan. Ya, di kasus di KV per KR ini 1. Nah, jadi ini bisa kita bawa ke teman-teman petrofisis dan ke teman-teman geologis. Kalau dari well test evaluation saya, ya, ini harusnya partial penetration, tapi nggak kelihatan di log-log plotnya, tidak kelihatan itu spherical flow, tidak kelihatan hemispherical flow, tidak kelihatan garis partial penetration-nya. Yang ini akan menunjukkan bahwa mungkin KV sama dengan KH. Nah, di sini akan kita diskusikan dengan teman-teman geologis, dengan teman-teman petrofisis, seperti apa sih vertical permeability-nya terhadap horizontal permeability. Oke, nah kemudian kita bisa lihat juga, kita variasikan terhadap skin factor, kita lihat pengaruhnya apabila ada constant pressure boundary, dan bagaimana kalau kita punya wellbore storage yang kita variasikan, seperti itu, nanti semuanya bisa kita lihat. Ya, dapat lihat di sini misalnya kalau wellbore storage-nya makin besar, makin tidak kelihatan partial penetration. Nah, kemudian horizontal well seperti ini. Ya, awal mulanya ada
flow regime seperti ini, radial flow. Kemudian yang lebih waktu terus berjalan akan terbentuk linear flow seperti ini. Dan kalau waktunya panjang sekali, ya lama sekali, maka dia akan terbentuk lagi field scale radial flow. Nah, ini model ya. Ya ini kan gambar nih. Gambar itu biasanya identik dengan model. This is model. Di belakang model ini bisa kita turunkan matematikanya. Oke, dan matematikanya mengatakan bahwa ada linear flow, dan linear flow itu mengarah ke slope setengah atau slope seperempat. Nah, di situ akan tercermin di sini linear flow di log-log plot itu direpresentasikan dengan garis garis ini, linear flow ini, biru putus-putus. Nah, dari sini kita bisa melihat, oh ternyata ada linear flow. Linear flow di mana? Di sekitar sini nih. Nah, di sini. Di sini titik-titik datanya terlalu besar ya, sehingga nggak kelihatan di sini. Tapi somewhere around here, somewhere di sekitar jam ke-1 gitu ya, profil derivatifnya ini naik sedikit miring gini. Kemudian dia melandai lagi. Melandai lagi lama. Nah, ini menunjukkan, pertama, early radial flow itu direpresentasikan gambar yang ini. Kemudian linear flow ya, itu menunjukkan di sini. Ya. Jadi kalau kita punya sumur horizontal pasti akan terbentuk linear flow. Kemudian yang paling lama infinite acting radial flow itu merepresentasikan gambar di sini. Nah, dari sini kita bisa merepresentasikan atau kita bisa mendapatkan insight yang penting berapa anisotropi kita dan berapa permeability reservoir kita. Kemudian kita bisa variasikan lateral section ya, panjang section dari horizontal well-nya. Kemudian well placement-nya ZW ya di sini ZW. Oke, jadi kita bisa tahu berapa distance antara sumur kita dengan bottom boundary. Itu juga sangat penting. Kita bisa mengevaluasi ZW. Kemudian anisotropi, kita bisa melihat pengaruhnya. Wellbore storage juga bisa kita lihat pengaruhnya. Nah, itu tadi wellbore model, teman-teman. Di sini kita punya beberapa waktu lagi. Sekarang kita fast forward ke reservoir model.